Gerakan Pemuda Bukit Kasih Surabaya. Gimana nih kabarnya kalian pada hari ini? Aku berharap semuanya sehat-sehat. Buat yang lagi sakit, semoga kalian cepat sembuh. Dan aku berharap supaya COVID ini segera berakhir dan kita bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Oke, pada malam hari ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Nyanyian pembuka yang berjudul Pribadi yang Mengenal.
dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah gerakan pemuda ini. Kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan, memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu menerima firman-Mu dan menerapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman sekalian, saatnya kita masuk di Kidung Berbalasan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Saya akan membacakan kalimat yang keluar dan teman-teman sekalian akan membaca kalimat yang ke dalam. Mazmur 40 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. amin. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 392 ayat rekan-rekan pemuda, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu, biarlah semua ini berjalan sesuai kehendak-Mu dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Dibacakan dari 1 Korintus 11 ayat 17 hingga 23. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian jago firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Latar belakang kondisi masyarakat atau jemaat
Di Korintus saat itu adalah mereka ada semacam kegiatan atau semacam kebiasaan untuk berkumpul dalam suatu jamuan kasih, perjamuan untuk bersama-sama berkumpul di sana sebagai jemaat. Pertemuan ini dikritisi oleh Paulus tidak membawa kebaikan, malah ada perpecahan. Ada dua kelompok, satu sisi orang-orang kaya dan satu sisi orang-orang yang kelas budak atau orang-orang yang tidak punya. Dalam hal ini, dalam kebiasaan mereka membawa makanan masing-masing untuk dijamu atau makan bersama. Tetapi yang terjadi adalah pada saat itu orang-orang yang kaya ini dia membawa makanan dan makan makanannya sendiri, tidak ada share. Mereka juga datang lebih awal, terus mereka langsung memulai makan sendiri dan juga termasuk minum anggur. Jadi habiskan sendiri. Dan kemudian ada jemaat-jemaat lain yang kelas budak atau kelas pekerja yang tidak sempat pulang rumah dan langsung dari tempat kerja dan tidak bawa makanan dan mereka tidak kebagian makanan. Hal ini dikritisi oleh Paulus, tidak ada sharing antar atau rasa empati terhadap sesama di dalam konteks jemaatnya sendiri. Hal ini tentunya tidak mengundang pujian bagi Paulus. Ya, Paulus tidak memuji sama sekali kegiatan-kegiatan semacam ini. Yang disoroti oleh pemaham kita pada saat ini adalah dalam pelayanan firman kali ini adalah tentang keserakahan. Yang dalam judulnya dibilang serakah versus tahan uji. Menyoroti keserakahan, timbulnya keserakahan itu karena adanya rasa egoisme dan juga rasa ingin lebih. Tentunya keinginan yang lebih ini membuat manusia untuk selalu merasa tidak puas. Dalam prakteknya ketidakpuasan ini diungkapkan dalam bentuk keserakahan. Keserakahan, satu misal, bukan hanya tentang makanan yang kita sorot saat ini, dan hal-hal yang bersifat harta atau apapun semua bisa dilakukan oleh keserakahan ini. Jadi dalam hal ini kalau kita serakah tentunya punya dampak. Nah, dampak ini yang tentunya kita harus hindari dalam kehidupan kita berjemaat. Bersama-sama kita akan belajar melalui apa yang didapat oleh Korintus di sini. Sebagai satu contoh misalnya, ya kita serakah berlebihan. Kalau kita contoh makan, kalau kita makan berlebihan, kita juga akan sakit. Anggur juga baik untuk kesehatan, tapi kalau minum berlebihan, kita akan jadi mabuk. Terkadang kita terkenang saat-saat kita duduk di bangku ini, bersama-sama kita beribadah bersama-sama jemaat dalam satu persekutuan yang indah. Selain kita mengenang suasana-suasana sebelumnya, kita mengenang sambil kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah pada saat kita duduk dulu, kita fokus atau berlebihan? Fokus dalam ibadah atau nyambi, ibadah sambil chatting, ibadah sambil update status. Tentunya kita bersama-sama untuk berintrospeksi diri pada saat-saat pandemi COVID-19 ini. Keserakahan sering membawa kita kepada tindakan-tindakan yang tidak dapat dipuji. Sebagai seorang jemaat atau seorang manusia, kita sering terjebak sehingga kita juga akan sulit mengendalikan keserakahan kita yang kita miliki. Karena pada dasarnya manusia itu cenderung untuk tidak puas, ingin lebih, more dan selanjutnya. Tentunya bagaimana kita mengendalikan keserakahan ini? Kita kembali kepada Alkitab. Kita bisa mampu menghadapi atau mengendalikan dalam buah-buah roh ada namanya penguasaan diri. Kita dapat mengendalikannya dengan bantuan Tuhan. Dengan berdoa, memohon Tuhan untuk memampukan kita menguasai keserakahan kita. Di kondisi-kondisi saat ini, di mana
bentuk-bentuk sharing ya, share-share makanan, sembako sering dilakukan baik oleh gereja, oleh pemerintah. Tentunya kita sebagai jemaat bisa ambil bagian dalam tahap mana kita ambil bagian, tahap pengumpulan atau tahap pembagian atau tahap-tahap yang lain. Kita bersama-sama mengalami situasi ini dan berdoa pada Tuhan untuk memampukan kita menghadapi situasi semacam ini. Tentunya kita belum tahu sampai kapan berlangsung, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita masih Tuhan. Dan Allah Bapa kita masih Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Belajar dari apa yang dikritisi oleh Paulus terhadap jemaat Korintus ini, bahwa keserakahan selalu ujungnya tidak baik. Ujungnya malah bisa jadi penyakit, ujung-ujungnya bisa menjadi kesusahan. Pada saat kita bayi atau bayi lahir, tangannya pasti menggenggam. Tapi pada saat dia tua, kemudian meninggal, tangannya terbuka. Pada saat bayi, dia ingin menggenggam segala macam. Dia ingin pegang apapun yang dia lihat, dia ingin pegang apapun yang dia jangkau. Tetapi pada saat tua dan saat meninggal, tangan kita terbuka, itu menceritakan bahwa pada saat kita meninggal, kita tidak membawa apa-apa. Jadi kita bersama-sama untuk menjaga, menguasai diri kita, untuk tidak terjebak dalam keserakahan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan kedua, judulnya Kita Harus Membawa Berita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan kami yang kami sapa dalam nama Putramu yang kudus Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami anak-anakmu Gerakan Pemuda GPB Bekasi bersama-sama berkumpul untuk menaikkan syafaat kami, untuk berdoa untuk keadaan dunia ini, negara kami ya Bapa, dalam masa pandemi COVID-19 ya Bapa. Dalam Kau senantiasa memampukan setiap umat-Mu yang ada di dunia ini untuk dapat bekerja, dapat melayani tetap dalam iman yang teguh situasi-situasi genting seperti ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kami, baik kami sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, maupun sebagai para aktivis dalam segala kegiatan ya Bapa. Biar kami tetap setia dalam pelayanan kami kepadamu ya Bapa di kondisi pandemi ini. Ya kami Engkau mampukan melalui kekuatan kasih karunia-Mu ya Bapa turun kepada kami, dan kami juga dapat melayani sesama kami, baik sesama kami pemuda maupun sesama jemaat ataupun sesama bangsa kami ya Bapa.
Engkau senantiasa menolong kami, mendidik juga para jemaat atau anggota gerakan pemuda yang dalam masa-masa sakit ya Bapa, dan juga dalam usaha mencari pekerjaan atau juga yang terdampak secara ekonomi. Bila Engkau mau tolong, mau didik, dan juga mau menjadikan kami saluran berkat bagi mereka, berikan jalan-jalan keluar, solusi-solusi ya Bapa. Bila Engkau menolong kami pribadi atau pribadi maupun kami sebagai pelayanan kategorial gerakan pemuda ini ya Bapa. Semua ini hanya kami serahkan dalam tangan kasihan-Mu saja. Doa ini hanya kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang kudus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saatnya kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan kedua yang berjudul Ku Beri Persembahan. Satu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas setiap berkat yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh memberi sebagian dari apa yang kami miliki, yang itu juga berasal dari Engkau. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh bermanfaat bagi gereja-Mu, boleh bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terimalah dan kuduskan persembahan kami ini supaya berguna bagi sesama. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 425, bait yang pertama dan yang kedua dengan judul Berkumandang Suara dari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.